Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap transaksi janggal dana kampanye pemilu 2024 di partai-partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu 2024. Transaksi mencurigakan yang diduga digunakan sebagai dana kampanye mencapai triliunan rupiah. Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan soal temuan PPATK terkait dana kampanye pemilu yang janggal. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan data yang diterima pihaknya bersumber dari data intelijen keuangan. Bawaslu RI masih terus melakukan kajian terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Data yang diserahkan PPATK tersebut tidak bisa serta-merta langsung dibuka kepada publik karena data tersebut berbeda dengan data lainnya. Semua data perlu melewati kajian mendalam agar bisa dibuktikan bahwa dugaan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Menerima laporan PPATK dan bentuknya adalah data intelijen keuangan. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa hal tersebut jika ada dugaan pelanggaran terkait hal tersebut maka akan kami sampaikan kepada pihak terkait, khususnya polisi dan jaksa, karena akan berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Dan berkaitan dengan tindak pemilu kami akan sampaikan kepada Sentra Gakumdu. Sementara itu, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku belum menerima laporan PPATK terkait transaksi janggal dana kampanye 2024. KPK menegaskan akan terus memantau indikasi kecurangan terkait rasuah di pemilu 2024. Nawawi menambahkan, KPK memiliki prosedur operasional baku dalam penanganan laporan hasil audit termasuk dari PPATK. KPK akan tetap responsif dalam memantau perkembangan isu terkait korupsi dan terbuka bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dan korupsi di masa pemilu. Mengecek ke teman-teman, termasuk Pak Deputi Ida tadi, bahwa kami juga belum mendapatkan laporan apapun dari PPATK misalnya mengenai ada transaksi yang seperti itu belum kami temukan. Tetapi namanya Komisi Pemberantasan Korupsi tentu kan kami harus responsif terhadap isu-isu yang menyangkut tindak pidana korupsi. Kami terus melakukan pemantauan seperti apa pemberitaan mengenai itu. Kami juga sempat mau menanyakan ke PPATK apakah transaksi itu menunjukkan sebagai transaksi yang mencurigakan yang ada unsur-unsur korupsi di dalamnya. Masalah terkait dugaan dana kampanye yang ditemukan oleh PPATK juga turut ditanggapi Presiden Joko Widodo. Jokowi yakin temuan itu akan diproses sesuai aturan hukum. Jokowi juga meminta seluruh peserta pemilu untuk mengikuti aturan yang ada. Ya, semua yang ilegal dilihat saja lah. Kalau nggak sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum. Instruksinya supaya Ya, semua harus mengikuti aturan yang ada. Udah. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, untuk membahasnya lebih lengkap kita sudah bersama dengan Koordinator Humas PPATK, Pak Natsir Kongah. Pak Natsir, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin Hegan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Natsir. Pak Natsir, berkaitan dengan adanya transaksi janggal dalam dana kampanye di pemilu 2024 ini, Pak Natsir, Bawaslu mengatakan bahwa data dari PPATK ini masih berbentuk data intelijen keuangan. Nah, ini karena berbentuk data intelijen keuangan ini bisa dipertanggungjawabkankah, bisa dibuktikankah nanti? Ya, tentu bisa dibuktikan ya. Memang data yang kita sampaikan itu belum rinci ya, sifatnya umum. Tapi cukup komprehensif ya untuk memetakan, melihat dari persoalan yang ada. Sehingga ketika misalkan ada informasi yang perlu lebih jelas lagi, itu kita nanti akan bisa bantu ya. Artinya data itu sungguh bisa dipertanggungjawabkan karena prosesnya
melalui pekerjaan-pekerjaan profesional gitu ya. Ya, Itu ya. Mas Kevin. Ya, Pak Nasir, seberapa rinci, seberapa komprehensifnya sih data ini? Apakah memang menyebut betul begitu nama-nama partai politiknya, aliran dananya dari mana, aktivitasnya seperti apa, orang per orangnya, apakah memang itu disebut secara rinci dalam laporan ini, Pak Nasir? Ya, artinya data itu berbicara dia. Cukup jelas ya, sesuai dengan kewenangan dari penerima laporan yang ada. Jadi memang untuk tindak lanjut, bila diperlukan pendalaman, itu kita bisa diskusikan lagi ya. Bawaslu, KPU bisa meminta informasi mana yang kurang jelas misalnya, mana yang perlu dikembangkan lagi, itu sangat terbuka sifatnya. Jadi memang kita berharap agar pemilu ini berjalan optimal ya, bersih, tanpa money politik. Karena biaya pemilu itu kan cukup besar ya. Dan harapan kita untuk mendapatkan pemimpin yang mampu membawa negara bangsa ini ke lebih baik, itu harapan kita semua ya. Jangan sampai kita mendapatkan pemimpin yang mereka melakukan dengan uang, apalagi itu uang hasil kejahatan. Ini kan sungguh eh, tidak tidak boleh terjadi ya, karena itu akan bisa merusak dari tatanan kita berbangsa dan bernegara. Pak Begitu, Nasir, Mas jadi Kevin betul ya Hegan. ada aliran dana kampanye kepada partai politik yang bersumber dari aktivitas ilegal. Ini betul, aktivitasnya ilegalnya itu apa saja sih? Yang disebutkan hanya tambang ilegal, Pak Nasir. Iya, iya, iya. Kan kalau aturan yang ada itu, dana kampanye itu kan harusnya masuk ke RKDK ya, rekening khusus dana kampanye. Tapi yang kita lihat RKDK itu ah, halus, itunya itu hanya stuck gitu, artinya landai lah ya. Justru sebaliknya rekening para peserta pemilu dan pihak terkaitnya itu lonjakannya luar biasa tinggi ya, bisa meningkat sampai 100% dan dengan nilai 1 triliun lebih seperti itu. Sehingga memang ini harus kita sampaikan kepada Bawaslu dan KPU untuk tindak lanjut sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan aturan yang ada. Ini bentuk aktivitas ilegalnya Kalau apa untuk saja sih, Pak Nasir? pidana asalnya dari uang hasil kejahatan yang digunakan untuk pemilu ini dan kampanye pemilu misalnya ya, atau kegiatan lainnya itu berasal dari illegal mining, kejahatan di bidang lingkungan, dan juga korupsi ya. Tentu ada tindak pidana asal lainnya, tapi yang terbesar dari tiga hal itu. Seperti itu Mas Kevin Hegan. Oke, ini mengalirnya ke satu parpol, beberapa parpol, atau semua parpol dalam peserta pemilu, Pak Nasir? Ya merata lah dia. Parpol ini ada begitu. Oke, Pak Nasir, ini kan data dari PPATK ini kan direspon oleh DPR. DPR mengatakan akan memanggil PPATK setelah masa sidang yang nanti akan datang di tahun depan ya, setelah 5 Januari kalau saya tidak salah. Dan kemudian meminta supaya PPATK mampu mempertanggungjawabkan dan kemudian bisa membuktikan mengenai data ini. Tanggapannya bagaimana dari PPATK, Pak Nasir? Insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan ya, karena itu melalui proses pekerjaan yang panjang ya. Jadi PPATK itu fungsi, tugas, dan kewenangannya adalah pertama menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, salah satunya bank. Ya, kemudian juga PPATK menerima laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. PPATK juga menerima laporan pembawaan uang tunai, baik ke dalam maupun ke luar negeri, senilai 100 juta atau ekuivalen dengan nilai itu. Nah, laporan transaksi keuangan mencurigakan itu salah satu indikatornya itu di luar dari profil nasabah. Katakanlah kandidat yang PNS misalnya untuk mereka ingin jadi bupati misalnya ya. Nah, profilnya itu selama ini 100 juta misalnya ya setiap bulannya. Lalu kemudian ada aliran sebesar 10 miliar. Ini di luar dari profilnya. Nah, lalu kita analisis, oh ternyata yang 10 miliar itu alas hukumnya kuat gitu ya, karena baru jual rumah dan lain-lain, nggak ada masalah. Nah, tetapi mungkin yang 10 miliar itu dari
hasil analisis yang kita lakukan, ini contoh nih ya, itu ternyata uang dari illegal mining. Lalu kemudian kita lihat lagi aliran illegal mining itu digunakan untuk dana kampanye dan lain-lain. Baik. Nah, seperti itu gambarnya Mas Kevin. Baik, Pak Nasir, kita akan tungguin nanti bagaimana tindak lanjut dari KPK maupun Bawaslu terkait dengan data dari PPATK ini. Terima kasih Pak Nasir telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Mas Kevin, Egan. Sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.